Lanjutan hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Cerita, Arif Sujana. Audiobook, novel silat. Bab 19. Suasana pendapa menjadi terang setelah disinari cahaya pelita yang diletakkan di atas pojok pagar pendapa. Aku tidak melihat seorang wanita di padepokan ini. Apakah Ki Arya Sidi pernah mempunyai seorang istri? Bertanya Mahesa Amping kepada Ki Arya Sidi sekedar membuka pembicaraan. Terlihat Ki Arya Sidi sepertinya memandang jauh ke depan, menembus kegelapan halaman muka padepokan Panca Agni. Istriku sudah lama meninggal, berkata Ki Arya Sidi perlahan. Maafkan bila pertanyaanku membuat Ki Arya Sidi berduka, berkata Mahesa Amping yang telah membuat Ki Arya Sidi sepertinya tengah menahan sebuah perasaannya yang begitu perih. Terlalu cepat Sang Hyang Gusti mengambilnya, berkata Ki Arya Sidi dengan suara tertahan. Cepat atau lambat kita pun pasti dipanggilnya juga, berkata Mahesa Amping berusaha menghibur. Kamu benar, namun dalam kesendirian kadang aku berharap ada sebuah keajaiban istriku datang hidup kembali, berkata Ki Arya Sidi sepertinya hanya berkata kepada dirinya sendiri. Maafkan bila pertanyaanku telah membuka kembali kepedihan di hati Ki Arya Sidi, berkata kembali Mahesa Amping yang merasa bersalah membuka kembali lembaran lama yang pastinya begitu menyedihkan. Jangan merasa bersalah, justru pertanyaanmu telah menyalurkan perasaanku yang selama ini tidak pernah kuungkapkan kepada siapapun, berkata Ki Arya Sidi kepada Mahesa Amping agar tidak merasa bersalah telah bertanya tentang masa lalunya. Aku dapat ikut merasakan betapa perihnya hati ditinggal oleh seorang yang begitu dicintai, berkata Mahesa Amping ikut merasa berduka atas apa yang telah dialami oleh Ki Arya Sidi. Pada hari-hari pertama, dalam kesendirian aku berharap bahwa apa yang tengah kualami ini adalah sebuah mimpi, ku berharap segera bangun dari mimpi itu. Namun aku tidak dapat keluar dari mimpi itu, karena memang aku tidak tengah bermimpi, berkata Ki Arya Sidi mengungkapkan perasaannya kepada Mahesa Amping. Mahesa Amping tidak berkata apapun, hanya merasakan kepedihan yang dialami oleh Ki Arya Sidi. Suasana di pendapa itu pun telah menjadi begitu hening. Sementara itu malam telah menjadi begitu sepi, meski terdengar suara lengking tenggorek yang tatak mengisi kesunyian malam, justru suara itu telah menambah kesunyian lebih menjadi sebuah kesenyapan. Berlatih di bawah langit malam kadang dapat membawa kegembiraan hati, berkata Mahesa Amping mengajak Ki Arya Sidi turun ke halaman padepokan Panca Agni untuk berlatih. Dengan senang hati Ki Sidi mengikuti Mahesa Amping yang telah mendahuluinya menuruni pendapa. Langit malam saat itu memang telah memayungi padepokan Panca Agni dalam keremangannya. Bersiaplah menghadapi ilmu cambuku, berkata Mahesa Amping yang telah melepas cambuknya. Ilmu perguruan Panca Agni telah disentuh oleh seorang empu, berkata Ki Arya Sidi yang telah mempersiapkan dirinya. Maka terlihatlah dalam keremangan malam di halaman muka padepokan Panca Agni dua bayangan saling menyerang. Kadang terlihat bayangan cambuk yang datang terus mengejar, namun kadang pula terlihat seperti ombak yang tak pernah surut sebuah serangan datang dari bayangan lainnya. Demikianlah Mahesa Amping dan Ki Arya Sidi masih terus berlatih, semakin lama semakin mengasihkan. Mereka sepertinya telah menghafal apa yang akan dilakukan oleh lawan berlatihnya dalam setiap gerakan, menjadikan latihan mereka terlihat begitu hidup, saling berganti menyerang. Lihat cambukku, berkata Mahesa Amping sambil memutar cambuknya dan dengan cepat mematuk ke arah dada Ki Arya Sidi. Aku siap menunggu, berkata Ki Arya Sidi sambil bergeser ke samping dan dengan kecepatan yang luar biasa telah masuk mendekati jarak lawan berlatihnya meluncurkan serangan dengan sebuah kakinya yang terangkat ke arah pinggang Mahesa Amping. Demikianlah. Mahesa Amping dan Ki Arya Sidi sepertinya telah melupakan segalanya kecuali keasyikan merancang dan merangkai serangan demi serangan sambil berusaha melepaskan diri dari setiap serangan yang kadang datang mengepung bergulung-gulung bagai ombak yang tak pernah putus. Luar biasa, berkata seseorang yang entah dari mana telah berdiri di antara keduanya. Keremangan malam menutupi wajahnya. Dengan serta-merta Mahesa Amping dan Ki Arya Sidi menghentikan latihannya. Mengapa kalian berhenti? Berkata kembali orang itu yang ternyata adalah Empu Dangka. Kehadiran Empu Dangka menyadarkan bahwa keringat kami sudah hampir habis, berkata Ki Arya Sidi sambil mengusap keringat yang mengucur deras di wajahnya. Hari sudah larut malam, berkata Mahesa Amping sambil menatap lengkung langit yang buram memayungi padepokan Panca Agni. Hari memang telah di pertengahan malam, lengkung langit malam yang gelap telah memayungi padepokan Panca Agni.
Kesenyapan malam berlalu kadang diiringi angin dingin yang bertiup menusuk tubuh. Kulihat ilmu cambukmu sudah semakin meningkat, berkata Empu Dangka kepada Mahesa Amping di pendapa bersama Ki Arya Sidi. Kehadiran Empu Dangka kuharapkan dapat memberikan penilaian dan pandangan, berkata Mahesa Amping. Aku telah membuat sebuah cambuk baru, berkata Empu Dangka sambil melepaskan sebuah cambuk dari pinggangnya. Kupersembahkan cambuk ini kepadamu, berkata kembali Empu Dangka sambil menyerahkan cambuk barunya kepada Mahesa Amping. Mudah-mudahan aku yang bodoh ini tidak mengecewakan Empu Dangka, berkata Mahesa Amping kepada Empu Dangka. Mulai besok kita sudah dapat berlatih dengan cambuk barumu, berkata Empu Dangka penuh senyum. Sementara itu hari memang telah terus berlalu jauh mendekati ujung malam. Dalam sebuah kesempatan Mahesa Amping dan Ki Arya Sidi juga membicarakan tentang guru Dewa Bakula dari Pura Indrakila. Purnama depan aku telah berjanji untuk datang ke Pura Indrakila, berkata Mahesa Amping. Sebuah beban tanggung jawab yang besar telah menantimu anak muda, berkata Empu Dangka yang merasa percaya bahwa Mahesa Amping pasti dapat melaksanakannya dengan baik. Pandangan dan pemikiran dari Empu Dangka sangat kuharapkan, berkata Mahesa Amping kepada Empu Dangka. Seluruh pangeran dari berbagai pura di Bali Dwipa telah berada dalam satu garis perguruan, berkata Empu Dangka memberikan pemikirannya. Satu garis perguruan orang bercambuk, berkata Ki Arya Sidi ikut memberikan usulan. Hanya mereka yang terpilih, berjodoh dengan jurus ilmu cambuk, berkata Mahesa Amping. Aku setuju, hanya mereka yang terpilih, berkata Empu Dangka menambahkan dan menyetujui ucapan Mahesa Amping. Demikianlah mereka bertiga terus berbincang-bincang tentang Pura Indrakila di mana purnama yang akan datang mereka sudah harus berada di sana. Mari kita beristirahat, masih ada sisa malam untuk sekedar meluruskan badan, berkata Ki Arya Sidi yang mengingatkan bahwa malam sudah hampir tersisa. Mahesa Amping, Empu Dangka dan Ki Arya Sidi terlihat meninggalkan pendapa menuju biliknya masing-masing. Dan suasana pendapa yang baru saja ditinggalkan penghuninya itu menjadi begitu sunyi senyap. Pelita di pojok kanan pendapa terlihat cahayanya telah redup menyentuh setiap sudut dinding kayu, ditingkahi desir angin yang datang memaksa lidah api pelita meliuk-liuk dalam tarian kesendiriannya, di penghujung malam yang tersisa. Pagi yang cerah menaungi bumi dalam setiap lengkung kaki langit. Awan putih bersih berbias cahaya hangat mentari menyapu butir-butir embun di ujung setiap tangkai daun menguap terbang menghilang. Bumi pagi berselimut keceriaan manakala Empu Dangka dan Mahesa Amping di padang ilalang di puncak Bukit Pejeng Gundul tengah berlatih ilmu cambuk. Dua buah cambuk yang sama terlihat saling menyerang seperti dua ekor ular sakti yang dapat terbang saling bertempur di atas bumi. Daun ilalang beterbangan manakala tersambar sabetan cambuk yang mengayun melingkar. Tanah tempat mereka berpijak terlihat sudah menjadi lingkaran rata tersapu bersih tergilas langkah kaki mereka yang terus bergerak menyerang atau menghindari setiap serangan lawan berlatihnya. Tahap pertama telah kamu kuasai, berkata Empu Dangka sambil menarik cambuknya yang tengah bergerak menerjang tubuh Mahesa Amping. Saatnya memahami setiap unsur gerakan, berkata kembali Empu Dangka sambil menyampaikan kepada Mahesa Amping pemahaman setiap unsur gerakan ilmu cambuknya. Cambuk adalah sebuah senjata yang sangat lembut, namun di balik kelembutan itulah letak kekuatannya, berkata Empu Dangka kepada Mahesa Amping. Aku mulai jatuh cinta kepada senjata ini, berkata Mahesa Amping sambil tersenyum memahami setiap uraian yang disampaikan oleh Empu Dangka. Biarkan kekuatan tenaga murni yang ada di dalam tubuhmu mengalir mengisi setiap jengkal cambukmu, berkata Empu Dangka kepada Mahesa Amping yang tengah berlatih memindahkan kekuatan tenaga murninya mengalir mengisi setiap jengkal cambuknya. Kekuatan tenaga murni melindungi cambuk dari tajamnya pedang, berkata Mahesa Amping yang telah mampu memindahkan kekuatan tenaga murninya mengalir berpindah mengisi setiap jengkal cambuknya. Aku ingin melihat gerakan ilmu cambukmu yang telah dimuati sumber kekuatan tenaga murni, berkata Empu Dangka kepada Mahesa Amping. Mudah-mudahan aku tidak mengecewakan Empu Dangka, berkata Mahesa Amping yang tengah berdiri sambil mengurai cambuknya. Terlihat Mahesa Amping telah mulai bergerak, diawali dengan gerakan perlahan namun Mahesa Amping sudah mulai menyalurkan kekuatan tenaga murninya. Gerakan ilmu cambuk yang Mahesa Amping mainkan terlihat semakin kencang dan keras. Ketika cambuk itu berputar dengan cepat terdengar seperti suara gasing bambu mengaum. Geledar. Terdengar seperti suara petir manakala cambuk itu dilepaskan dengan gerakan sandal pancing.
Terlihat Mahesa Amping tengah berdiri tegak sambil tangan kirinya memegang ujung cambuknya. Dengan beberapa hari latihan lagi, aku yakin kamu dapat menghentakkan cambukmu lebih sempurna, berkata Empu Dangka yang merasa cukup puas melihat apa yang dapat dilakukan oleh Mahesa Amping dalam latihan awalnya. Terima kasih, aku akan terus berlatih, berkata Mahesa Amping. Kurasa latihan hari ini sudah mencukupi, nanti malam kita dapat berlatih kembali, berkata Empu Dangka kepada Mahesa Amping. Terlihat Mahesa Amping dan Empu Dangka beriringan berjalan menuju Padepokan Panca Agni. Sementara itu matahari di atas puncak Bukit Pejeng Gundul sudah berada di atas kepala. Ketika mereka masuk ke Padepokan Panca Agni, di pendapa sudah menunggu Ki Arya Sidi. Ki Nyoman telah menyiapkan makan siang untuk kalian, berkata Ki Arya Sidi kepada Mahesa Amping dan Empu Dangka yang sudah menaiki tangga pendapa. Di pendapa memang sudah tersedia hidangan, sambil berbincang mereka menikmati makan siang mereka. Bagaimana perkembangan para sisya di Sanggar? Bertanya Mahesa Amping kepada Ki Arya Sidi. Aku bangga mempunyai 4 orang sisya yang punya semangat tinggi. Hari ini aku melihat perkembangan yang begitu pesat, berkata Ki Arya Sidi bercerita tentang para sisyanya. Di Pura Indrakila, kita akan menghadapi lebih banyak lagi para sisya, berkata Mahesa Amping. Semoga semangat mereka tidak jauh berbeda dengan para sisya di Padepokan Panca Agni, berkata Ki Arya Sidi. Tidak terasa matahari di atas Padepokan Panca Agni telah bergeser dari puncaknya. Langit berawan cerah memayungi puncak Bukit Pejeng Gundul yang dipenuhi padang ilalang luas tempat Padepokan Panca Agni berdiri. Terdengar suara angin bergemuruh datang tanpa penghalang menggulung merebahkan ilalang merunduk tak berdaya ditiup angin yang cukup keras di siang itu. Beristirahatlah kalian, aku akan kembali ke Sanggar, berkata Ki Arya Sidi mohon diri untuk kembali ke sanggarnya. Nanti malam kami akan berlatih kembali, berkata Empu Dangka kepada Ki Arya Sidi yang tengah menuruni anak tangga pendapa. Sepeninggal Ki Arya Sidi, Mahesa Amping dan Empu Dangka terlihat menjadi lebih leluasa membicarakan beberapa hal, terutama yang berkaitan dengan tugas Mahesa Amping sebagai petugas Sandi Singasari. Diterima di Padepokan Panca Agni, menjadi guru para sisya di Pura Indrakila, kamu sudah memberikan setengah kemenangan untuk kerajaan Singasari, berkata Empu Dangka kepada Mahesa Amping. Ada yang Empu Dangka lupa menyebutnya, bahwa aku sudah terikat persaudaraan dengan Raja Leak, berkata Mahesa Amping yang disambut gelak tawa Empu Dangka. Benar, aku lupa menyebutnya. Raja Leak dan kaumnya adalah kekuatan yang dapat diandalkan, berkata Empu Dangka memberikan beberapa masukan kepada Mahesa Amping yang dirasakan sangat berguna terutama dengan rencana Singasari menguasai Balidwipa. Tidak terasa sang surya di atas Padepokan Panca Agni telah semakin jauh bergeser. Cahayanya sudah semakin lemah tertutup awan tebal. Di udara bebas terbuka terlihat puluhan burung pipit terbang ke utara. Sementara itu seekor elang terlihat tengah berputar-putar di atas padang ilalang di atas Bukit Pejeng Gundul, mungkin tengah mengincar seekor burung puyuh yang tengah asyik menikmati cacing tanah hidangan makan siangnya. Mungkin itulah makanan terakhirnya di hari itu. Di alam bebas, siapapun yang mempunyai kekuatan akan menjadi penguasa, berkata Mahesa Amping sambil menatap seekor elang yang masih berputar-putar di atas padang ilalang. Kekuatan di tangan manusia berbudi adalah sebuah payung kehidupan, berkata Empu Dangka kepada Mahesa Amping yang terlihat menahan nafas dalam-dalam manakala melihat seekor elang tengah menukik tajam, mungkin ada mangsa buruannya di bawah sana yang sebentar lagi akan menjadi santapan keluarga elang itu. Penguasaan Singasari atas Balidwipa ini tidak untuk merubah tatanan yang sudah ada, melainkan untuk mengembalikan keseimbangan sumber kehidupan sebagaimana adanya, berkata Empu Dangka. Apakah yang Empu Dangka maksudkan adalah mengembalikan keseimbangan perdagangan di Balidwipa ini, di mana saat ini kekuasaan perdagangan di Balidwipa ini telah berada di tangan para saudagar dari negeri Hindu, berkata Mahesa Amping memberikan pandangannya. Ternyata penglihatanmu sangat tajam, berkata Empu Dangka penuh senyum kepada Mahesa Amping yang tengah menatap seekor elang yang terbang menjauh sambil mencengkeram hasil buruannya. Mungkin di sebuah dataran puncak tinggi di mana 2 ekor bayi elang yang masih berbulu halus tengah menunggu. Akhirnya aku menemukan tempat berpijak dan arah pengabdian, berkata Mahesa Amping sambil terus memandang arah terbang seekor elang yang semakin menjauh. Terima kasih, selama ini aku sering meragukan kemana arah pengabdianku.
Hari ini hatiku sudah ajek, bahwa aku berada bersama seekor Raja Wali Singasari, berkata Mahesa Amping kepada Empu Dangka yang membalasnya hanya dengan sebuah senyuman. Mahesa Amping dan Empu Dangka untuk beberapa saat tidak berkata apapun, suasana di Pendapa sepertinya hening sejenak, mungkin saat itu mereka tengah berada dalam alam pikirannya masing-masing. Keheningan pun akhirnya terpecahkan manakala muncul Ki Arya Sidi datang menaiki anak tangga Pendapa. Apakah Kinyoman tidak mengeluarkan minuman brem, sehingga suasana Pendapa ini begitu membisu, berkata Ki Arya Sidi yang baru datang dengan wajah penuh ceria. Bremnya masih ada, bahan ceritanya yang habis, berkata Empu Dangka kepada Ki Arya Sidi. Ki Arya Sidi terlihat sudah duduk bersama, tiba-tiba saja Kinyoman muncul dari balik pintu sambil membawa ancemon hangat, lengkap dengan kelapa dan gula arennya. Silahkan dinikmati, berkata Kinyoman sambil meletakkan hidangan ringannya. Jadi ingat masa kecil manakala melihat ancemon. Dulu bila ibuku pergi ke pasar, yang kutunggu adalah buah tangannya membawa ancemon kesukaanku, berkata Ki Arya Sidi. Sementara itu terlihat Kinyoman sedikit tersenyum sambil berjalan kembali ke arah pintu, mungkin ikut mengenang masa kecil dan kelucuan junjungannya Ki Arya Sidi yang telah dilayaninya hingga saat itu di Padepokan Panca Agni. Masa kecil adalah masa penuh kesenangan, berkata Ki Arya Sidi sambil menuangkan segelas air putih dari sebuah kendi. Bermain mencari kesenangan, hanya itulah pekerjaan seorang anak kecil, berkata Empu Dangka menanggapi perkataan Ki Arya Sidi. Sewaktu kecil dulu, Kinyoman sering membawaku keluar padepokan ini, biasanya menjelang senja, aku dibawanya ke sebuah sungai untuk membuat beberapa peliridan. Bukan main senangnya ketika esok harinya kami mendapatkan banyak ikan yang terjebak masuk lubang, berkata Ki Arya Sidi bercerita tentang masa kecilnya. Ternyata orang Bali mengenal juga tentang peliridan, kukira cuma orang Jawa saja yang punya cara menjebak ikan dengan cara seperti itu, berkata Mahesa Amping. Sebagai bukti bahwa orang Bali dan orang Jawa berasal dari satu keturunan, masih banyak lagi kesamaan kutemui dalam berbagai hal, bukan cuma dalam cara menangkap ikan, berkata Empu Dangka. Gara-gara cerita masa kecilku, kulihat kalian belum juga menyentuh ancemon buatan Kinyoman, berkata Ki Arya Sidi kepada Mahesa Amping dan Empu Dangka mempersilahkan tamunya menikmati hidangan yang telah disediakan. Sementara itu langit di atas halaman Padepokan Panca Agni sudah terlihat kelabu, senja telah turun memayungi bumi dalam warna beningnya. Sejauh mata memandang warna senja telah memberikan suasana keheningan yang indah. Seekor kelelawar terlihat terbang melayang, mungkin sudah tidak sabar berburu meninggalkan saudaranya yang masih enggan membuka matanya tengah tidur menggelantung di dalam guanya, hari memang belum datang gelap. Hamparan padang ilalang luas di atas puncak Bukit Pejeng Gundul itu telah dipayungi langit malam. Cahaya bulan tertutup awan kelabu masih memberi penerang setiap gerak dan bayangan yang ada. Manakala sudut pandang telah terbiasa melihat di alam terbuka di malam hari, maka di padang ilalang itu terlihat dua sosok tubuh tengah bertempur begitu serunya. Terlihat dua bayangan kembar dengan gerakan yang indah kadang melenting, maju dan melompat ke sana kemari. Terlihat keduanya menggunakan senjata yang sama, sebuah senjata cambuk. Mereka adalah Mahesa Amping dan Empu Dangka yang tengah asyik berlatih di malam hari. Permainan cambukmu sudah begitu sempurna, berkata Empu Dangka sambil bergeser ke kiri menghindari sabetan cambuk Mahesa Amping. Empu Dangka tidak sekedar menghindar, cambuknya dengan cepat memutar menyerang bagian kaki Mahesa Amping. Melihat serangan balasan yang datang begitu cepat, Mahesa Amping dengan gerakan yang cepat pula langsung melompat sambil menggerakkan cambuknya dengan gerak sendal pancing. Sekejap terlihat senyum kegembiraan dari Empu Dangka mendapatkan serangan balasan yang tidak terduga dari Mahesa Amping yang tertuju ke dada lawan tandingnya. Bagus, gerakanmu tidak dapat dibaca, berkata Empu Dangka sambil memutar badannya. Ilmu meringankan tubuh yang hebat, berkata Mahesa Amping yang melihat putaran tubuh Empu Dangka yang begitu cepat dan langsung menyerang balik. Demikianlah, semakin lama gerakan mereka begitu cepat saling menyerang. Mata kasat akhirnya tidak mampu lagi melihat dan mengikuti gerakan mereka. Yang terlihat adalah padang ilalang seperti terkuak membentuk lingkaran luas. Ternyata setiap putaran dan sabetan cambuk mereka telah membuat sebuah prahara angin panas yang kuat. Ilalang di sekitar mereka terlihat telah hangus terbakar.
Bagus, kamu telah dapat mengalirkan kekuatan hawa murnimu lewat setiap gerak cambukmu, berkata Empu Dangka penuh kegembiraan merasakan angin panas menerjang lewat putaran dan sabetan cambuk di tangan Mahesa Amping. Kalau saja bukan Empu Dangka, mungkin sudah menjadi arang hangus terbakar. Empu Dangka telah mengimbanginya dengan tenaga hawa dingin yang sama kuatnya. Gila, berkata Empu Dangka yang terlihat tubuhnya melenting keluar dari lingkaran arena ilalang yang telah hangus terbakar. Ternyata Mahesa Amping dengan cepat telah menyerangnya dengan angin pukulan hawa dingin yang kuat. Apakah Empu Dangka sudah lelah? Berkata Mahesa Amping sambil tersenyum berdiri tegak dengan tangan kirinya tengah menjurai ujung cambuknya di tengah lingkaran ilalang yang telah hangus terbakar. Aku hanya kaget bahwa dengan cepat kamu telah merubah tenaga hawa panas menjadi tenaga hawa dingin yang kuat. Jarang sekali orang yang dapat berbuat seperti itu, sementara bagimu dapat dilakukan dengan sambil bermain, berkata Empu Dangka yang telah berdiri di luar lingkaran arena. Semua berkat bimbingan Empu Dangka, berkata Mahesa Amping kepada Empu Dangka. Aku sekedar memberikan sedikit cara, sementara di dalam dirimu telah bertumpuk segala macam aji kesaktian, berkata Empu Dangka yang merasa gembira Mahesa Amping dengan mudah melaksanakan semua yang diajarkannya dengan hasil yang begitu gemilang. Malam sudah begitu larut, berkata Mahesa Amping sambil menatap lengkung langit. Besok kita mencari tempat yang jauh dari jangkauan manusia. Aku ingin melihat sejauh mana engkau mampu menghentakkan puncak kekuatan dirimu lewat ilmu cambukmu, berkata Empu Dangka kepada Mahesa Amping. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Artinya sekarang kita kembali ke Padepokan Panca Agni untuk beristirahat. Keesokan paginya kita sudah siap mencari tempat sesuai yang Empu Dangka inginkan, berkata Mahesa Amping sambil melangkah mendekati Empu Dangka mengajaknya kembali ke Padepokan Panca Agni. Ketika mereka sampai di Padepokan Panca Agni, Ki Arya Sidi sudah beristirahat lebih dulu, mungkin hari ini tenaganya banyak dicurahkan untuk membimbing para sisyanya. Ki Arya Sidi sudah lama tertidur, hari ini kulihat beliau begitu lelah hingga masih sore sudah masuk ke pembaringannya, berkata Kinyoman sambil membawa air kendi. Kulihat kalian juga sangat begitu lelah, berkata kembali Kinyoman sambil menyilahkan Mahesa Amping dan Empu Dangka untuk beristirahat. Tidak lama Mahesa Amping dan Empu Dangka duduk di pendapa, mereka pun akhirnya terlihat masuk ke bilik masing-masing. Suasana pendapa Padepokan Panca Agni kembali sepi, api pelita di sudut pendapa melenggut semakin surut cahayanya. Di luar halaman pendapa cahaya remang malam penuh kebisuan. Langit malam berkabut awan kelabu dengan sedikit angin bertiup sejuk membelai daun dan dahan beringin putih yang tumbuh di tengah halaman Padepokan Panca Agni. Dan malam masih terus berlalu mendekap wajah bumi bersama nyanyian kesunyian malam dalam lengking tenggorek yang pajang, kadang mencuri sedikit bunyi burung hantu yang semakin menjauh pergi, atau sekali-kali terdengar suara kodok buduk memanggil kekasihnya agar datang mendekat. Malam pun akhirnya lelah melepaskan bumi dari pelukannya pergi ke balik bumi lain. Dan sang fajar telah datang membelai bumi dengan senyumnya yang hangat. Hari ini tidurku terasa lelap, berkata Ki Arya Sidi kepada Mahesa Amping dan Empu Dangka yang sudah sejak pagi sudah bangun dan berada lebih dulu di pendapa. Tidur di saat lelah memang mengasyikkan, ketika bangun badan menjadi sangat segar, berkata Empu Dangka menanggapi perkataan Ki Arya Sidi. Sementara itu terlihat Kinyoman tengah membawa beberapa hidangan untuk sarapan pagi. Hari ini kami bermaksud keluar Padepokan Panca Agni, berkata Empu Dangka kepada Ki Arya Sidi menceritakan maksud dan tujuannya mencari sebuah tempat yang baik untuk menguji kemampuan puncak ilmu cambuk Mahesa Amping. Apakah aku boleh ikut? Bertanya Ki Arya Sidi. Bila Ki Arya Sidi menginginkan, kami tidak mampu melarang, berkata Empu Dangka sambil tersenyum sebagai tanda menyetujui Ki Arya Sidi ikut bersama. Aku dapat memberikan sebuah tempat yang baik, berkata Ki Arya Sidi yang gembira diajak pergi bersama. Tidak ada salahnya mengajak Ki Arya Sidi, pasti sebagai orang asli Balidwipa tidak ada sejengkal pun tanah daratan di Balidwipa ini yang belum disinggahi, berkata Empu Dangka. Sementara itu hamparan bumi pagi sudah terlihat benderang dihangati cahaya matahari. Sebagaimana pagi kemarin, di halaman muka Padepokan Panca Agni sudah diramaikan oleh suara anak ayam mencicit mengejar induknya yang tengah mencari makanan. Kami pergi tidak akan lama, berkata Ki Arya Sidi di dalam sanggar kepada para sisyanya ketika akan berangkat.
Berlatihlah dengan giat dan semangat, berkata kembali Ki Arya Sidi sambil melambaikan tangannya keluar menuju pintu sanggar yang terbuka. Maka terlihatlah 3 orang tengah keluar dari regol pintu halaman Padepokan Panca Agni. Langkah mereka terlihat begitu semangat, terbayang suasana alam bebas mengiringi setiap langkah kaki mereka menjelajahi ngarai, jurang dan bukit. Langkah kita mengarah matahari terbenam, berkata Ki Arya Sidi yang sudah berjanji akan mencarikan sebuah tempat yang cocok dan sesuai bagi Mahesa Amping dan Empu Dangka. Mudah-mudahan pemandu kita tidak lupa arah, berkata Mahesa Amping sambil tersenyum. Ketiga orang itu sepertinya tidak punya beban apapun, langkah mereka begitu ringan yang selalu ditingkahi dengan canda kegembiraan. Ketika mereka menuruni sebuah lembah, matahari terlihat mengiringi di belakang mereka. Namun manakala mereka tengah memasuki sebuah kademangan yang cukup ramai, matahari sudah berlari mendahului mereka bergantung di puncak langit. Dan hari pun terlihat sudah sangat terang dan panas menyengat. Kita sudah ada di kademangan Pejeng yang ramai, berkata Ki Arya Sidi ketika mereka sudah berada di sebuah perempatan jalan. Terlihat di ujung jalan lurus sebuah pasar yang masih terlihat ramai. Ternyata mereka tiba pada saat hari pasaran. Mari kita manjakan perut kita, berkata Empu Dangka mengajak kedua kawannya untuk singgah di sebuah kedai makanan. Ketika mereka masuk kedai itu, terlihat beberapa pengunjung tengah menikmati hidangan mereka. Seorang pelayan tua menghampiri mereka dan menunjukkan sebuah tempat yang masih kosong. Sediakan masakan terbaik di kedai ini, berkata Ki Arya Sidi kepada pelayan itu ketika mereka sudah duduk di tempatnya masing-masing. Hari ini kami menyediakan masakan lawar ayam dan jukut mapelencing, berkata pelayan itu. Tambahkan brem untuk kami, berkata Ki Arya Sidi menambahkan pesanannya. Ada lagi, bertanya pelayan tua itu. Lawarnya jangan terlalu pedas, berkata Ki Arya Sidi, dan jangan pakai lama, berkata Mahesa Amping yang disambut tawa oleh Ki Arya Sidi dan Empu Dangka. Ternyata mereka memang tidak menunggu terlalu lama. Pelayan tua itu telah datang membawa makanan pesanan mereka. Sebagaimana pesan tuan, masakan kami memang tidak pakai lama, berkata pelayan itu sambil mengumbar senyumnya kepada Mahesa Amping. Ucapan kami cuma bercanda, berkata Mahesa Amping sambil mengangguk dan tersenyum kepada pelayan tua itu. Setelah pelayan tua itu pergi dan masuk ke belakang, mungkin ada tugas lain menunggunya. Maka terlihat Ki Arya Sidi, Mahesa Amping dan Empu Dangka tengah menikmati makan siang mereka. Yang muda saja bukan main nikmatnya, apalagi yang sudah tua, berkata Empu Dangka ketika menikmati jukut mapelencing yang merupakan sebuah masakan berasal dari rebung bambu. Mendengar ucapan Ki Dangka membuat Ki Arya Sidi dan Mahesa Amping tidak mampu menahan rasa gelinya. Ketika mereka telah menyelesaikan makanan mereka dan bermaksud membayar semuanya, alangkah kagetnya mereka bahwa pelayan tua itu tidak mau menerima pembayaran. Seseorang telah membayar semua pesanan tuan, berkata pelayan tua itu. Siapakah yang telah membayar pesanan makanan kami, berkata Mahesa Amping sambil menyapu pandangannya ke arah semua pengunjung yang masih ada di kedai itu. Orangnya sudah keluar ketika tuan-tuan tengah masih menikmati hidangan, berkata pelayan tua itu. Pelayan tua itu tetap menolak manakala Ki Arya Sidi memaksa untuk membayar. Akhirnya dengan penuh tanda tanya yang masih mengisi di kepala, mereka bertiga keluar dari kedai. Namun belum lagi mereka bertiga melangkah jauh dari kedai itu, seorang pemuda datang menghampiri mereka. Maaf, ternyata kehadiran kalian di sini telah membawa berkah untukku, seseorang telah memberikan kepadaku upah yang cukup hanya sekedar menyampaikan sebuah pesan kepada kalian, berkata pemuda itu. Pesan, bertanya Ki Arya Sidi kepada pemuda itu. Orang itu hanya berpesan bahwa kalian ditunggu di balik gumuk di ujung jalan ini, berkata pemuda itu yang langsung menjura penuh hormat meninggalkan Ki Arya Sidi, Empu Dangka dan Mahesa Amping yang termangu, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Apakah orang yang berpesan itu satu orang dengan yang membayar makanan kita di kedai? Bertanya Ki Arya Sidi kepada Mahesa Amping dan Empu Dangka. Mari kita menuju ke balik gumuk itu, mungkin jawabannya ada di sana, berkata Empu Dangka. Terlihat Mahesa Amping, Empu Dangka dan Ki Arya Sidi telah berjalan ke arah sebuah gumuk yang ditunjukkan oleh pemuda tadi. Untuk mencapai gumuk itu memang ada jalan lurus dari pasar. Ketika mereka melewati jalan lurus itu, mereka dapat merasakan bahwa jalan itu sangat jarang dilalui oleh orang,
terlihat rumput-rumput liar tumbuh segar di sepanjang jalan tidak pernah terinjak. Akhirnya mereka telah sampai di ujung jalan yang buntu di bawah gumuk. Tanpa kecurigaan apapun mereka langsung menapaki gumuk itu yang dipenuhi oleh rumput dan ilalang liar. Ketika mereka sampai di atas gumuk, betapa kagetnya Mahesa Amping, Empu Dangka dan Ki Arya Sidi melihat 10 mayat bergelimpangan tidak berdaya. Dari pakaiannya dapat ditandai bahwa mereka adalah pasukan pengawal sebuah pura. Ke-10 mayat itu terlihat membawa busur dan anak panah lengkap. Kening mereka bertambah berkerut manakala di hadapan mereka terlihat 2 orang tengah adu tanding. Seorang terlihat bertelanjang dada dengan rambutnya yang panjang dibiarkan terurai. Sementara lawan lainnya dapat diduga sebagai seorang pendeta, terlihat dari jubah pendeta yang dikenakannya. "Bukankah itu Ki Jaranwaha?" berkata Mahesa Amping yang mengenali salah satu orang yang tengah bertempur. "Benar, itu saudara kita pemimpin Leak Balidwipa," berkata Ki Arya Sidi yang juga telah melihat dan mengenali siapa salah satu yang tengah bertempur dengan sengitnya. "Akhirnya kalian telah datang," berkata Ki Jaranwaha sambil menghindari sabetan tongkat lawannya dan langsung melenting mendekati Mahesa Amping, Ki Arya Sidi dan Empu Dangka. "Orang ini bermaksud mencelakaimu, saudaraku," berkata Ki Jaranwaha kepada Mahesa Amping. Mahesa Amping masih belum dapat mengerti, bagaimana mungkin orang di depannya yang sama sekali belum dikenalnya telah bermaksud untuk mencekal dirinya. "Tuan Pendeta, kita belum pernah bertemu. Kesalahan apa dariku sehingga dirimu bermaksud mencelakai aku?" bertanya Mahesa Amping kepada seorang berjubah pendeta. "Asal kau ketahui, aku saudara tua Dewa Bakula yang pernah kau kalahkan," berkata orang itu. "Kami bertanding dengan adil. Apakah Dewa Bakula tidak menceritakannya kepada Tuan Pendeta?" bertanya kembali Mahesa Amping kepada orang itu. "Begitu mudahnya Dewa Bakula kalah olehmu, itulah yang aku tidak percaya, pasti kalian telah berbuat curang," berkata orang itu. "Percaya atau tidak, adalah hak Tuan Pendeta," berkata Mahesa Amping yang merasa tersinggung dikatakan telah berbuat curang. "Namaku Dewa Palaguna, purnama depan kutunggu dirimu di Pura Indrakila," berkata orang itu yang mengaku bernama Dewa Palaguna. "Mengapa harus di Pura Indrakila?" bertanya Mahesa Amping. "Agar ada saksi bahwa dirimu belum mampu menjadi guru di Pura Indrakila," berkata Dewa Palaguna yang langsung membalikkan badan berjalan meninggalkan tanah gumuk itu diiringi pandangan mata semua yang ada di situ. Sepeninggal Dewa Palaguna, Ki Jaranwaha bercerita tentang keberadaannya di tanah gumuk itu. Bermula Ki Jaranwaha yang juga sebagai Raja Leak di Balidwipa mendapat berita tentang sebuah upaya untuk mencelakai Mahesa Amping oleh sekelompok orang yang ternyata berasal dari Pura Besakih yaitu saudara tua dari Dewa Bakula sendiri yang bernama Dewa Palaguna, seorang pendeta guru di Pura Besakih yang dipercayakan membimbing para pangeran penguasa Pura Besakih. Dari semua pangeran di seluruh Pura Balidwipa, hanya para pangeran Pura Besakih yang tidak berguru di Pura Indrakila. Mereka lebih memilih Dewa Palaguna sebagai guru pembimbingnya di Pura Besakih. "Kami mengikuti mereka sampai di Kademangan Pejeng ini," berkata Ki Jaranwaha melanjutkan ceritanya. "Pengikutku tersebar di Balidwipa ini, jadi tidak ada satupun rahasia yang terlepas dari pendengaranku," berkata kembali Ki Jaranwaha menutup ceritanya. "Jadi Ki Jaranwaha yang membayar makanan kami di kedai?" bertanya Empu Dangka kepada Ki Jaranwaha. "Aku memerintah orangku untuk membayarnya," berkata Ki Jaranwaha sambil tersenyum. "Beruntungnya kita bersaudara dengan seorang raja," berkata Mahesa Amping yang disambut tawa oleh semua yang ada di tanah gumuk itu. Kepada Ki Jaranwaha, Ki Arya Sidi menjelaskan tentang tujuan mereka bertiga, yaitu mencari sebuah tempat untuk melihat sejauh mana Mahesa Amping dapat menghentakkan puncak ilmu cambuknya. "Apakah aku diizinkan untuk ikut bersama kalian?" bertanya Ki Jaranwaha. "Permintaan seorang raja tidak boleh ditolak," berkata Mahesa Amping yang kembali disambut tawa dari semua yang mendengarnya. "Mumpung matahari masih bergeser sedikit, perjalanan kita tidak jauh lagi," berkata Ki Arya Sidi mengajak mereka melanjutkan perjalanannya. "Bagaimana dengan mayat-mayat itu?" berkata Mahesa Amping yang melihat 10 orang prajurit pengawal pura yang telah menjadi mayat bergelimpangan. "Biarlah para pengikutku yang mengurusnya," berkata Ki Jaranwaha dengan suara perlahan. Sementara itu matahari memang telah bergeser sedikit ke barat, awan tebal menyelimutinya membuat cuaca saat itu menjadi adem tidak begitu terik. Ditambah semilir angin di atas gumuk itu berdesir lembut menyentuh kulit.
Sebuah perjalanan yang menyenangkan, berkata Ki Jaranwaha ketika angin berhembus lembut membelai rambut dan tubuhnya bersama langkah ketiga teman seperjalanannya. Terlihatlah 4 orang dengan langkah ringan membelah padang ilalang, menembus hutan perdu, lembah dan ngarai. Berhati-hatilah Mahesa Amping, ku dengar kesaktian Dewa Palaguna dapat meruntuhkan gunung, berkata Ki Jaranwaha kepada Mahesa Amping sambil terus berjalan beriringan. Terima kasih, kamu telah memperingatkanku. Semoga Gusti Yang Maha Agung selalu melindungiku, berkata Mahesa Amping kepada Ki Jaranwaha. Sikap itulah yang harus kita miliki, tidak menggantungkan kepada kesaktian apapun yang kita miliki, tapi menggantungkan segalanya kepada Sang Hyang Gusti Yang Maha Agung, berkata Ki Arya Sidi ikut bicara. Akhirnya tidak terasa, sambil berjalan dan bercakap-cakap, mereka telah sampai di tempat yang dituju. Sebuah tanah lapang yang dibatasi batuan bercadas di sekelilingnya. Sepertinya sebuah tempat yang jarang sekali disinggahi orang karena sangat jauh dari padukuhan terdekat dan tidak ada apapun yang dapat dimanfaatkan selain batu-batu besar berserakan di sekitarnya. Inilah tempat yang kujanjikan, berkata Ki Arya Sidi menjelaskan bahwa mereka telah sampai di tempat yang dituju. Tempat seperti inilah yang kita butuhkan, berkata Empu Dangka sambil pandangannya menyapu sekeliling. Sementara itu sang senja telah semakin redup, layar panggung bumi telah berganti warna malam. Semburat bulan tua menerangi tanah lapang berbatu. Kita beristirahat dulu, sayang bila bekal ini tidak dihabisi, berkata Ki Arya Sidi sambil membuka bekal yang dibawanya dari padepokan Panca Agni. Terlihat Mahesa Amping telah membuat perapian dari beberapa rumput dan ranting. Dalam sekejap perapian telah menyala. Aku menyiapkan bekal agak berlebih, ternyata ini rezekinya Ki Jaranwaha, berkata Ki Arya Sidi. Terima kasih. Kehadiranku tidak mengurangi jatah perut kalian bertiga, berkata Ki Jaranwaha sambil menyuap nasi jagung ke mulutnya. Demikianlah, berempat mereka mengelilingi perapian yang semakin redup. Mahesa Amping sengaja tidak menambahkannya dengan daun dan ranting kering. Dan akhirnya perapian itu memang tidak lagi menyala, mati tertiup semilir angin basah. Ketika perapian telah mati, pandangan mereka sudah terbiasa dapat melihat apapun yang ada di atas tanah lapang berbatu itu. Semoga Sang Mahakarsa selalu menyertaimu, berkata Empu Dangka ikut berdiri ketika melepas Mahesa Amping yang berdiri dan berjalan menjauh sekitar 20 langkah untuk mencoba mengungkapkan puncak ilmu cambuk yang dimiliki sampai sejauh mana. Bersamaan dengan itu Ki Jaranwaha dan Ki Arya Sidi ikut berdiri mengiringi dengan pandangan matanya Mahesa Amping yang tengah berjalan menjauh dan akhirnya berhenti di sebuah tempat. Terlihat Mahesa Amping telah berdiri tegak, di tangannya telah menggenggam sebuah cambuk yang dibiarkan menjurai hampir menyentuh tanah. Wahai Gusti Yang Mahakarsa, kuserahkan diriku dalam kekuasaan MU, berkata Mahesa Amping dalam hati sambil merasakan dirinya telah hilang bersatu dalam gerak dan kekuasaan Sang Maha Pencipta. Perlahan Mahesa Amping telah bergerak memainkan jurus cambuknya. Dari keremangan malam terlihat seperti sebuah gerak tarian yang indah dipandang mata. Sebuah permainan cambuk yang indah, berkata Ki Jaranwaha kepada Ki Arya Sidi dan Empu Dangka. Mahesa Amping telah melakukannya dengan begitu sempurna, berkata Empu Dangka menanggapi perkataan Ki Jaranwaha. Mahesa Amping telah melambari permainannya dengan kekuatan yang ada di dalam dirinya, berkata Ki Arya Sidi manakala merasakan udara di sekelilingnya semakin menghangat. Mahesa Amping memang telah mulai mengungkapkan kekuatan yang tersembunyi di dalam dirinya. Hawa panas telah semakin menyebar mengiringi setiap gerakan cambuknya. Sementara itu Empu Dangka, Ki Arya Sidi dan Ki Jaranwaha masih berdiri mengikuti gerak Mahesa Amping meski udara di sekitarnya sudah tidak lagi hangat, namun sudah menjadi hawa panas yang kuat membakar kulit. Dengan mengerahkan kekuatan yang mereka miliki, mereka masih tetap bertahan di tempatnya dengan melambari kekuatan hawa dingin sebagai perisai tubuh mereka melindungi hawa panas yang terus merambat semakin memuncak. Luar biasa, berkata Ki Arya Sidi sambil mundur 5 langkah dari tempatnya berdiri merasakan hawa panas telah begitu menyengat. Terlihat Empu Dangka dan Ki Jaranwaha telah berbuat yang sama sebagaimana dilakukan oleh Ki Arya Sidi. Siapapun lawannya yang berada di bawah tataran ilmunya akan dapat susah dibuatnya, berkata Ki Jaranwaha yang sudah berada di dekat Ki Arya Sidi. Meski jarak mereka dengan Mahesa Amping semakin bergeser menjauh, mereka masih dapat melihat dengan jelas Mahesa Amping yang terus memperlihatkan permainan jurus cambuknya.
Tidak ada terlihat kelelahan sedikit pun di wajah Mahesa Amping. Anak muda ini sepertinya tengah menikmati setiap jurus yang dimainkannya. Aku tidak tahan, berkata Ki Arya Sidi sambil kembali mundur 5 langkah dari tempatnya berdiri manakala dirasakan hawa di sekitarnya berubah-ubah dengan cepatnya antara hawa panas yang menyengat menjadi dingin yang sama kuatnya menyengat kulit. Terlihat Empu Dangka dan Ki Jaranwaha telah berbuat yang sama sebagaimana dilakukan oleh Ki Arya Sidi. Gusti Sang Hyang Widi telah mengaruniakan di bumi ini seorang yang berbakat luar biasa. Sangat langka ada orang yang berbuat begitu cepatnya merubah kekuatan hawa panas dan dingin, berkata Empu Dangka kepada Ki Arya Sidi dan Ki Jaranwaha. Sebuah kekuatan yang dapat menyusahkan siapapun lawannya, berkata Ki Jaranwaha sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Aku melihat anak muda ini belum menghentakkan seluruh kekuatannya, berkata Empu Dangka sambil tersenyum bangga merasakan kekuatan Mahesa Amping yang memang masih menyisakan puncak kekuatannya. Belum di puncaknya, kita sudah berdiri begitu jauh, berkata Ki Arya Sidi yang ikut kagum sebagaimana Empu Dangka. Aku melihat tanah dan batuan di sekitarnya telah menjadi retak, berkata Ki Jaranwaha. Perubahan hawa yang berganti dengan cepatnya telah menjadikan benda apapun retak dibuatnya, berkata Empu Dangka menanggapi perkataan Ki Jaranwaha. Gusti Maha Adil, memberikan ilmu yang luar biasa itu hanya kepada orang yang bijak sebagaimana Mahesa Amping, berkata Ki Arya Sidi. Seperti itulah Mahesa Amping, tidak mengeluarkan jurus simpanannya kecuali sangat terpaksa dan mendesak, berkata Empu Dangka. Mahesa Amping telah dengan sadar telah menguasa segala amarah di dalam dirinya, berkata Ki Arya Sidi menambahkan dan telah mengenal Mahesa Amping seutuhnya lewat pergaulannya selama ini. Sementara kita yang tua kadang tergelincir tidak bisa mengendalikan amarah diri kita sendiri, berkata Ki Jaranwaha sambil tersenyum. Lihatlah, inilah yang kita tunggu, berkata Empu Dangka sambil matanya tidak lepas kepada apa yang tengah dilakukan oleh Mahesa Amping. Ternyata Mahesa Amping tidak lagi melakukan permainan jurus cambuknya. Terlihat tengah berdiri tegak menghadap ke sebuah batu besar hitam sebesar kerbau. Mahesa Amping tengah mengendapkan seluruh kekuatannya. Tiba-tiba saja dengan gerakan sendal pancing ujung cambuknya telah menghentakkan batu sebesar kerbau di hadapannya. Des, suara cambuk Mahesa Amping tidak menggelegar, hanya seperti suara cambuk biasa memecah angin. Namun dampak dari lecutan itu sungguh luar biasa. Batu sebesar seekor kerbau hancur luluh lantak menjadi sebuah debu halus yang bertebaran terbang tertiup angin. Empu Dangka, Ki Arya Sidi dan Ki Jaranwaha yang menyaksikan semua itu terhenyak nafasnya tertahan. Sebuah kekuatan yang dahsyat, berkata Ki Jaranwaha tidak sadar mengucapkan pujiannya atas apa yang telah dilakukan oleh Mahesa Amping. Mahesa Amping telah mampu menyalurkan kekuatannya lewat ujung cambuknya, sebagaimana dilakukannya lewat sorot matanya, berkata Empu Dangka yang merasa gembira atas apa yang telah dicapai oleh Mahesa Amping. Melihat usianya, tataran ilmu yang ada saat ini pasti akan terus berkembang, berkata Ki Arya Sidi. Benar, itulah yang kuharapkan menitipkan ilmu cambuku kepadanya, berkata Empu Dangka dengan mata berbinar-binar penuh kegembiraan. Mudah-mudahan aku tidak mengecewakan Empu, berkata Mahesa Amping yang telah datang mendekat. Anak Mas telah melakukannya dengan sangat sempurna, berkata Empu Dangka dengan penuh gembira. Sementara itu hari sudah berlari menjauhi pertengahan malam, cahaya di atas tanah lapang yang sepi masih bening dinaungi biru langit malam. Kita bermalam di sini, berkata Ki Arya Sidi sambil berjalan mencari tempat yang baik yang akhirnya didapati di balik sebuah batu besar yang melindungi mereka dari dinginnya angin malam. Namun mereka tidak langsung rebah tidur, masih ada saja yang mereka percakapkan di penghujung sisa malam itu. Apakah kamu tidak memperkirakan bahwa Dewa Palaguna akan kembali melakukan kelicikan? Bertanya Ki Jaranwaha kepada Mahesa Amping. Hal-hal seperti itu memang bisa saja terjadi, berkata Empu Dangka ikut memberikan tanggapan. Namun kita tidak tahu kelicikan apalagi yang akan dilakukan oleh Dewa Palaguna, berkata Ki Arya Sidi. Tidak perlu dikhawatirkan, aku dan pengikutku akan terus membayangi mereka, berkata Ki Jaranwaha sambil tersenyum penuh ketenangan. Terima kasih, berkata Mahesa Amping. Tidak usah berterima kasih, bukankah kita bersaudara, berkata Ki Jaranwaha tersenyum memperlihatkan seluruh giginya yang putih dan rata umumnya orang Bali.
Beristirahatlah kalian, sebentar lagi nampaknya akan datang pagi, biarlah aku yang berjaga, berkata Ki Arya Sidi mempersilahkan semuanya untuk beristirahat. Sebagaimana yang dikatakan Ki Arya Sidi, hari memang akan menjelang pagi. Terlihat sejumput semburat warna merah telah bersembul di ujung bumi, sementara warna lengkung langit semakin menghitam. Perlahan warna merah akhirnya merata mewarnai hampir seluruh lengkung langit. Cahaya bumi pun terlihat begitu bening, sepi dan teduh. Beristirahatlah, aku sudah cukup beristirahat, berkata Mahesa Amping yang sudah terbangun kepada Ki Arya Sidi yang masih bersandar di sebuah batu besar. Terima kasih, sekejap dua kejap lumayan untuk berbaring, berkata Ki Arya Sidi yang terlihat melepaskan sandarannya rebah berbaring. Mahesa Amping memang tidak dapat memejamkan matanya yang sudah tidak lagi mengantuk. Terutama ketika cahaya bulat matahari telah bersembul mengintip di tepian bumi. Matahari di atas tanah gumuk itu telah naik sepertiga menggantung di lengkung langit pagi. 4 orang lelaki terlihat berjalan beriring. Kita singgah di Pasar Pejeng, berkata Ki Arya Sidi. Tepatnya di kedai yang kemarin, berkata Empu Dangka sambil tersenyum merasa maklum bahwa perut mereka belum tersentuh apapun. Ketika mereka sampai di Pasar Kademangan Pejeng, suasana di pasar itu memang tengah ramai. Terlihat lalu lalang beberapa wanita dengan bakul di atas kepala. Berikan kami makanan terbaik di kedai ini, berkata Ki Arya Sidi kepada seorang pelayan tua ketika mereka sudah berada di dalam kedai makanan. Tidak pakai lama, berkata Ki Jaranwaha yang ditanggapi gelak tawa semuanya. Maka tidak lama kemudian pelayan tua itu telah membawa hidangan untuk mereka. Selamat menikmati, berkata pelayan tua itu mempersilahkan tamunya penuh kesopanan. Sarapan yang nikmat, berkata Ki Arya Sidi sambil memandang hidangan yang telah siap sedia. Tepatnya sarapan pagi menjelang siang, berkata Empu Dangka yang ditanggapi senyum tawa ketiga kawannya. Itu. Terlihatlah mereka nampaknya menikmati hidangan. Ketika selesai makan, kembali terjadi apa yang pernah mereka alami, pelayan tua itu tidak menerima pembayaran dari Ki Arya Sidi. Maka semua mata menatap Ki Jaranwaha yang tenang duduk sambil tersenyum. Salah seorang pengikutku telah membayarnya, berkata Ki Jaranwaha dengan tersenyum perlahan. Selama bersama Raja Leak, sanggup kita utuh, berkata Ki Arya Sidi sambil memasukkan kembali pecahan logam peraknya. Sementara itu suasana pasar masih nampak ramai manakala mereka telah keluar dari dalam kedai. Sampai di sini aku mengiringi kalian, berkata Ki Jaranwaha yang bermaksud untuk kembali ke tempat tinggalnya. Jangan lupa purnama depan, berkata Ki Arya Sidi mengiringi langkah kaki Ki Jaranwaha yang semakin menjauh menghilang di antara lalu lalang beberapa orang laki-laki dan wanita di keramaian Pasar Kademangan Pejeng. Pasar yang ramai sebagai tanda kemakmuran warganya, berkata Empu Dangka kepada Ki Arya Sidi dan Mahesa Amping sambil melihat-lihat beberapa barang yang diperjualbelikan di pasar itu. Mentari saat itu memang belum beranjak ke puncaknya, Mahesa Amping, Empu Dangka dan Ki Arya Sidi sudah jauh meninggalkan Pasar Kademangan Pejeng. Terlihat mereka tengah berjalan di sebuah hutan bambu, menyusuri beberapa bulakan panjang dan akhirnya telah berada di sekitar padukuhan yang terdekat dari Bukit Pejeng Gundul tempat padepokan Panca Agni berada. Bunting padi itu sebentar lagi akan menguning, berkata Empu Dangka ketika mereka tengah melewati beberapa hamparan sawah. Kebahagiaan yang tidak dapat dibeli oleh apapun bagi seorang petani di saat melihat padi menguning, berkata Mahesa Amping sambil menyapu pandangannya pada hamparan sawah yang tumbuh menghijau. Akhirnya mereka telah mendaki jalan ke Bukit Pejeng Gundul. Matahari telah mulai condong ke barat manakala langkah kaki mereka telah sampai di muka regol pintu gerbang Padepokan Panca Agni. Selamat datang kembali di Padepokan Panca Agni, berkata Kinyoman yang menyambut kedatangan mereka. Para sisya pasti masih tengah berlatih, berkata Ki Arya Sidi yang dijawab dengan senyum dan anggukan kepala dari Kinyoman. Setelah bersih-bersih diri, Mahesa Amping dan Empu Dangka terlihat duduk di pendapa. Sementara Ki Arya Sidi masih di sanggar menemui para sisyanya. Menjelang senja baru Ki Arya Sidi bergabung duduk di pendapa bercerita tentang perkembangan para sisyanya yang nampaknya sangat menggembirakan hatinya. Sementara itu, jauh dari Padepokan Panca Agni di sebuah pura besar, tepatnya di Puri Dalam Besakih dua orang terlihat tengah berbicara. Salah seorang dari keduanya telah kita kenal bernama Dewa Palaguna,
seorang lagi nampak dari wajah dan pembawaannya yang penuh wibawa tidak lain adalah Raja Penguasa Pura Besakih. Aku bercuriga bahwa anak muda itu sejatinya adalah utusan Singasari yang sengaja didatangkan untuk membuat kerusuhan di Balidwipa ini, berkata Dewa Palaguna. Anak muda itu telah mengalahkan Dewa Bakula, berkata Raja Pura Besakih dengan wajah buram. Adikku Dewa Bakula memang terlalu bodoh dengan mempertaruhkan jabatan guru di Pura Indrakila kepada anak muda itu, berkata Dewa Palaguna dengan wajah penuh geram. Kita masih punya sedikit waktu menjelang purnama untuk melenyapkan anak muda itu, berkata Raja Pura Besakih kepada Dewa Palaguna yang tengah berpikir keras merancang sebuah muslihat besar. Aku sudah menyiapkan sebuah perangkap untuk anak muda itu, berkata Dewa Palaguna penuh semangat. Sementara itu di tempat yang berbeda, di sebuah hutan lebat di dalam sebuah goa yang cukup luas. Terlihat Raja Leak tengah bersama dengan beberapa pengikutnya yang setia. Mulai besok kalian harus sudah menyebar mengintai setiap gerakan yang bersumber dari Pura Besakih, berkata Raja Leak yang tidak lain Ki Jaranwaha kepada pengikutnya. Kami penuhi perintah Paduka, berkata salah seorang pengikutnya mewakili kawan-kawannya. Demikianlah suasana menjelang purnama di Pura Indrakila. Dewa Palaguna telah mempersiapkan segalanya, namun tidak menyadari bahwa segala kegiatannya telah dibayangi oleh para manusia Leak yang tersebar terus mengintai di sekitar Pura Besakih. Suasana yang semakin menghangat itu memang tidak terlihat di permukaan. Para saudagar masih seperti biasa berjalan dengan gerobak-gerobak dagangnya menyusuri jalan dan jalur perdagangan. Para petani masih seperti biasa menjelang panen telah berjaga sepanjang hari agar padinya tidak dimakan burung-burung. Sementara itu kehidupan di Padepokan Panca Agni masih seperti sedia kala, para sisya penuh semangat berlatih. Ki Arya Sidi dengan sepenuh hati membimbing para sisyanya. Kadang Mahesa Amping ikut memberikan beberapa petunjuk tambahan. Semoga perjalanan Tuan selalu diberikan naungan keselamatan dari Sang Hyang Widi, berkata Ki Nyoman mewakili para sisya ketika mereka melepas kepergian Ki Arya Sidi bersama Mahesa Amping dan Empu Dangka yang akan berangkat ke Pura Indrakila. Berlatihlah terus, kalian tumpuan kelanggengan Pura Pusering Jagat, berkata Ki Arya Sidi kepada keempat sisyanya para pangeran dari Pura Pusering Jagat. Angin pagi bertiup dingin mengiringi perjalanan Mahesa Amping, Empu Dangka dan Ki Arya Sidi. Terlihat mereka tengah menuruni Bukit Pejeng Gundul. Apa yang dikhawatirkan oleh Ki Jaranwaha tentang Dewa Palaguna mungkin saja terjadi, berkata Ki Arya Sidi kepada Mahesa Amping dan Empu Dangka. Kita memang perlu berhati-hati, tapi tidak membuat perjalanan kita menjadi susah, berkata Empu Dangka sambil tersenyum. Terlihat Ki Arya Sidi menarik nafas panjang, ia baru sadar bahwa kedua kawannya ini adalah orang-orang yang mumpuni sakti mandraguna. Jangankan sekumpulan gerombolan perampok, sepapan laskar prajurit pun tidak akan mudah mengalahkan mereka. Ketika matahari mulai menyengat berdiri di puncak Cakrawala, Ki Arya Sidi, Mahesa Amping dan Empu Dangka telah sampai di sebuah padukuhan di bawah bukit tempat Pura Indrakila berdiri. Ketika Mahesa Amping, Empu Dangka dan Ki Arya Sidi telah melewati regol gerbang padukuhan itu, mereka mendengar kentongan nada titir berbunyi sebagai tanda agar semua penduduk berkumpul segera karena situasi yang gawat darurat. Aku tidak melihat ada kebakaran di padukuhan ini, berkata Ki Arya Sidi merasa heran mendengar nada titir berbunyi. Berhenti, tiba-tiba saja telah menghadang di depan mereka puluhan lelaki. Apa salah kami? Bertanya Empu Dangka dengan penuh ketenangan. Kalian penganut ilmu hitam yang kami cari, berkata salah seorang yang terlihat seperti pimpinan dari semua orang yang ada menghadang. Kami tidak mengerti apa yang kalian katakan, berkata Empu Dangka masih dengan penuh ketenangan. Kalian telah menyebar wabah ulat bulu ganas di sawah ladang kami, nampaknya kalian ingin melihat dari dekat hasil kerja kotor kalian kepada kami, kembali orang yang seperti pemimpin itu berkata. Kalian pasti salah orang, hari ini kami baru datang di padukuhan ini, berkata Empu Dangka mencoba meluruskan masalah. Dukun Made Jakut tidak pernah berbohong, berkata pemimpin mereka. Siapapun nama yang baru saja Kisanak sebut itu, pasti salah orang, berkata Empu Dangka. Aku Made Jakut, tidak pernah salah orang, berkata salah seorang dengan wajah hitam berbadan tegap yang tiba-tiba saja muncul dari kerumunan. Apa yang dapat Kisanak buktikan bahwa kamilah orangnya, berkata Empu Dangka yang sudah mulai mencurigai ada sesuatu yang terselubung di balik semua ini.
Aku sudah mengatakan kepada para penduduk di padukuhan ini bahwa 3 orang penyebar wabah itu akan datang saat menjelang purnama, berkata orang yang mengaku bernama Made Jakut itu. Mahesa Amping, Empu Dangka dan Ki Arya Sidi terlihat menarik nafas panjang, pikiran mereka sama bahwa ada yang mencoba memfitnah mereka. Pasti ini ulah Dewa Palaguna, berbisik Arya Sidi kepada Mahesa Amping yang berdiri di sampingnya. Begitu liciknya Dewa Palaguna yang sengaja mengadu dada dengan para penduduk, berkata Mahesa Amping perlahan kepada Ki Arya Sidi. Ki Arya Sidi membenarkan apa yang dikatakan Mahesa Amping. Seandainya ada prajurit segelar sepapan di hadapan kedua sahabatnya ini mungkin tidak ada keraguan apapun dalam melakukan tindakan. Sementara itu yang mereka hadapi adalah para penduduk yang tengah marah terhasut sebuah fitnah yang menyesatkan. Apa yang ingin kalian lakukan atas kami? Bertanya Empu Dangka kepada para penduduk yang menghadangnya. Kami akan mengikat dan membakar kalian sebagai tumbal mengusir wabah, berkata Dukun Made Jakut. Bakar! Bakar, berteriak sebagian penduduk sambil mengacungkan berbagai senjata mereka. Empu Dangka, Mahesa Amping dan Ki Arya Sidi benar-benar bertemu dengan jalan buntu, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Di saat kebuntuan dan teriakan para penduduk yang sepertinya tidak mudah dikendalikan lagi, tiba-tiba saja terdengar suara tertawa panjang dan bergema dari segala penjuru. Akulah lelembut penguasa bumi ini, terdengar suara di ujung tawanya yang juga keras dan bergema. Sekejap para penduduk tidak lagi berteriak, terlihat wajah mereka nampak pucat penuh ketakutan. Wahai para penduduk bumiku, dukun palsu itulah yang telah menyebarkan wabah kepada kalian, terdengar kembali suara itu yang masih terdengar tinggi menggema. Tunjukkan dirimu, aku tidak takut, berteriak Dukun Made Jakut yang merasa dipojokkan meski dengan suara masih dihantui rasa takut namun di hadapan para penduduk yang selama ini mengandalkannya mencoba mengangkat dadanya. Namun percobaan dari Dukun Made Jakut untuk mengumpulkan keberaniannya cukup sampai di situ, tiba-tiba saja sebuah batu kecil melejit dengan kecepatan yang sangat luar biasa persis menghantam urat lehernya. Ah, hanya itu suara nafas tertahan dari Dukun Made Jakut yang bisa didengar, setelah itu terlihat tubuhnya jatuh lemas. Pergilah ke rumah dukun palsu ini, di rumahnya masih banyak tersimpan bibit ulat bulu beracun yang siap ditebarkan di sawah ladang kalian, berkata kembali suara yang masih tidak diketahui dari mana datangnya. Mari kita periksa rumah Dukun Made Jakut, berkata pemimpin mereka yang mulai mempercayai sumber suara itu yang mengatakan sebagai lelembut penguasa bumi padukuhan itu. Maka terlihat berbondong-bondong para penduduk mengikuti langkah pemimpinnya menuju rumah Dukun Made Jakut. Mahesa Amping, Empu Dangka dan Ki Arya Sidi masih diam di tempat tidak ikut bersama penduduk ke rumah Dukun Made Jakut. Hehehehe, terdengar suara dari sebuah semak belukar di sekitar pohon suren. Terlihat sosok badan tinggi besar dengan rambut lepas beriap. Sudah kuduga pasti ulah si Raja Leak, berkata Mahesa Amping tersenyum memandang orang yang baru datang dari gerumbulan semak belukar. Jarang-jarang lelembut keluar di siang bolong, berkata Ki Arya Sidi menyambut orang yang baru datang yang memang ternyata adalah Ki Jaran Waha. Yang jelas para penduduk mempercayainya, berkata Ki Jaran Waha sambil tersenyum. Dukun palsu ini pasti orangnya Dewa Palaguna, berkata Empu Dangka sambil menunjuk ke arah Dukun Made Jakut yang masih rebah pingsan. Ketika mereka tengah mempercakapkan apa yang akan mereka lakukan atas diri Dukun Made Jakut, terdengar suara banyak langkah kaki menuju mereka. Pest, aku akan kembali berperan sebagai lelembut, berkata Ki Jaran Waha sambil berlari masuk ke dalam semak belukar. Kami telah menemukan banyak bibit ulat bulu beracun di rumah Dukun Made Jakut, berkata pemimpin itu kepada Empu Dangka yang dipikir adalah orang yang dituakan di antara mereka bertiga. Apa yang dapat kalian lakukan untuk menawarkan ulat bulu beracun di sawah ladang kalian? Berkata Empu Dangka kepada pemimpin para penduduk. Mungkin memaksa Dukun Made Jakut memberikan penawarnya, berkata pemimpin para penduduk itu sambil menatap Dukun Made Jakut yang masih rebah. Tidak ada penawar ulat bulu beracun selain berharap datangnya hujan, berkata Empu Dangka penuh keyakinan. Sayangnya saat ini masih musim kemarau, berkata salah seorang di belakang pemimpin itu. Kita tidak dapat mendatangkan hujan, berkata pemimpin itu menatap penuh kekhawatiran kepada Empu Dangka, sepertinya wajahnya penuh dengan keputusasaan.
Aku akan mendatangkan hujan, berkata Mahesa Amping sambil maju ke depan berhadapan dengan para penduduk yang mendengarnya seperti tidak yakin atas apa yang dikatakannya. Mendatangkan hujan, keluar ucapan berulang-ulang dari beberapa penduduk yang menganggap Mahesa Amping bercanda belaka. Mahesa Amping tidak menanggapi ucapan dari beberapa penduduk yang meragukannya, dengan langkah perlahan penuh ketenangan memisahkan diri menuju ke sebuah tempat terpisah. Terlihat Mahesa Amping telah duduk sempurna bersila. Air wajah dan nafasnya begitu tenang seperti patung Buddha. Mahesa Amping memang telah masuk dalam semedinya, memusatkan segala nalar dan budinya masuk dalam ketiadaan, alam kesunyatan. Terperanjat para penduduk ketika menyaksikan sebuah asap tipis keluar dari ubun-ubun Mahesa Amping. Asap tipis itu terlihat keluar semakin melebar menyelimuti tubuh Mahesa Amping. Dan terus melebar semakin membesar, meluas dan semakin menebal membentuk sebuah kabut putih. Seluruh pandangan mata siapa yang ada di padukuhan itu tidak dapat lagi menembus kabut yang telah diciptakan oleh kekuatan ilmu Mahesa Amping yang luar biasa. Seluruh dan seluas tanah padukuhan itu telah diliputi kabut putih yang tebal. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Kabut putih yang tebal itu perlahan naik ke udara sebagaimana layaknya membentuk gumpalan awan terbang semakin meninggi. Seluruh tanah padukuhan seketika menjadi teduh. Mentari sore yang sudah redup menjadi semakin redup terhalang awan putih ciptaan kekuatan ilmu Mahesa Amping. Sebuah hentakan terlihat keluar dari kedua tangan Mahesa Amping meluncur menembus kabut awan putih. Ternyata hentakan Mahesa Amping adalah sebuah kekuatan hawa inti es yang luar biasa dinginnya. Dan kabut awan seketika berubah menjadi sekumpulan batu es salju yang sangat besar. Kembali Mahesa Amping menghentakkan kedua tangannya ke arah gumpalan batu es salju yang tengah meluncur ke bumi. Luar biasa. Gumpalan batu es yang sangat besar telah hancur berkeping-keping luluh menjadi air hujan yang turun bagai air bah tercurah dari langit. Hujan. Hujan. Berteriak seluruh penduduk bergembira menyaksikan hujan mengguyur seluruh bumi padukuhan. Seluruhnya termasuk sawah ladang mereka yang terkena wabah ulat bulu beracun. Para penduduk sepertinya tidak menghiraukan tubuh dan pakaian mereka yang basah kuyup. Mereka semua terlihat berlari menuju sawah ladang masing-masing. Bukan main gembiranya ketika menyaksikan sendiri bahwa ulat bulu beracun telah hilang hanyut terbawa air mengalir. Terlihat berbondong-bondong mereka kembali ke tempat semula di mana Mahesa Amping masih duduk bersila sempurna. Terima kasih wahai manusia dewa, berkata beberapa penduduk sambil bersujud di hadapan Mahesa Amping. Sementara itu hujan terlihat sudah semakin surut dan akhirnya telah berhenti tiris. Perlahan Mahesa Amping membuka kedua kelopak matanya. Mahesa Amping tersenyum melihat beberapa penduduk tengah bersujud di hadapannya. Bangunlah, aku tidak pantas disembah. Semua berkat karunia Sang Hyang Gusti yang Maha Pengasih, juga berkat doa kalian juga, berkata Mahesa Amping sambil meminta beberapa penduduk untuk bangkit berdiri. Pemimpin mereka terlihat mendekati Mahesa Amping yang sudah bangkit berdiri. Terima kasih, Tuan telah menyelamatkan kehidupan kami, berkata pemimpin itu kepada Mahesa Amping. Berterima kasihlah kepada Gusti yang Maha Pengasih, sementara diriku hanya sebatas perantara, berkata Mahesa Amping. Kami mohon maaf atas segala perlakuan buruk terhadap Tuan, berkata pemimpin itu kepada Mahesa Amping, juga kepada Empu Dangka dan Ki Arya Sidi yang juga datang mendekat. Siapapun dapat berbuat hilaf menghadapi suasana musibah wabah seperti ini, berkata Empu Dangka. Namaku Nyoman Atmaya, para penduduk di sini biasa memanggilku Ki Buyut, berkata pemimpin itu yang memperkenalkan dirinya sebagai Ki Buyut. Mahesa Amping, Empu Dangka dan Ki Arya Sidi berganti memperkenalkan dirinya, mereka tanpa sungkan lagi langsung menyampaikan arah tujuan mereka yaitu ke Pura Indrakila. Ternyata tuan bertiga adalah para tamu agung pemilik Pura Indrakila, berkata Ki Buyut penuh kekaguman mengetahui bahwa ketiga orang di hadapannya hendak mengunjungi Pura Indrakila. Hari sudah di ujung senja, sebuah kehormatan bila saja tuan-tuan sudi beristirahat di tempat kami, berkata kembali Ki Buyut penuh santun. Hari memang akan segera gelap, asal tidak merepotkan kalian, kami akan bermalam, berkata Ki Arya Sidi. Sebuah kehormatan menjamu tuan-tuan bermalam di tempat kami, berkata kembali Ki Buyut penuh kegembiraan.
Terlihat Ki Buyut berbicara dengan salah seorang penduduk, sepertinya sebuah perintah untuk menyiapkan beberapa hal untuk tamu-tamu kehormatannya. Mari kita berjalan menuju rumahku, berkata Ki Buyut setelah menghampiri Mahesa Amping, Empu Dangka dan Ki Arya Sidi. Maka berjalanlah mereka bersama menuju ke rumah Ki Buyut. 2 hari lagi kami akan panen raya, berkata Ki Buyut sambil memandang hamparan sawah di sepanjang jalan menuju rumahnya. Ternyata rumah Ki Buyut terlihat sangat mencolok di antara rumah-rumah yang ada, terutama dalam ukuran besarnya. Ketika mereka memasuki regol rumah Ki Buyut, mereka menemui seorang yang ternyata orang kepercayaan Ki Buyut untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk tamu-tamunya. Ki Buyut sudah kuberitahukan tentang kedatangan tamu-tamu kita, berkata orang itu kepada Ki Buyut perlahan penuh kesopanan layaknya seorang bawahan. Beristirahatlah, berkata Ki Buyut kepada tamu-tamunya sambil menunjukkan letak peringgitan untuk bersih-bersih. Setelah bergantian ke peringgitan, terlihat Mahesa Amping, Empu Dangka dan Ki Arya Sidi duduk bersama di teras depan berupa saung yang besar. Mudah-mudahan masakan Simbok berkenan di lidah tuan-tuan, berkata Ki Buyut sambil mempersilahkan tamunya menikmati hidangan yang telah disediakan. Terima kasih, jadi merepotkan, berkata Ki Arya Sidi kepada Ki Buyut. Kami tidak repot, sebaliknya kami merasa terhormat tuan-tuan bersedia bermalam di sini, berkata Ki Buyut penuh senyum memperlihatkan deretan giginya yang putih dan rata sebagaimana umumnya asli Bali. Sementara itu langit di atas rumah Ki Buyut sudah terlihat semakin gelap, purnama bulat penuh berdiri di atas pohon kemboja kuning yang tumbuh di halaman rumah Ki Buyut. Suasana di rumah Ki Buyut menjadi begitu hangat, ternyata Ki Buyut adalah seorang yang pandai bercerita. Maka saling bersambutlah cerita mereka silih berganti seperti tidak berujung berganti pangkal dan pokok pembicaraan, mulai dari panen raya sampai kehalusan orang Bali membuat sebuah keris dan berlanjut ke masalah sukar tidurnya Ki Buyut yang terganggu setiap malam karena cucunya yang baru berumur belum sepekan sering menangis di malam hari. Sementara itu langit malam di kediaman Ki Buyut telah semakin larut, rembulan telah lama bergeser surut. Wajah keremangan malam yang teduh hanya mendengarkan suara kesunyiannya. Maaf, bila sudah bicara aku memang suka lupa waktu, berkata Ki Buyut sambil mengingatkan tamunya untuk beristirahat. Akhirnya Mahesa Amping, Empu Dangka dan Ki Arya Sidi masuk ke bilik yang telah disediakan. Di sisa malam itu cucu Ki Buyut sama sekali tidak terbangun menangis. Yang sering kadang terdengar adalah suara burung tekukur milik Ki Buyut yang sekali-sekali berbunyi di kesunyian malam. Mahesa Ampinglah yang bangun pertama, menyusul Ki Arya Sidi dan Empu Dangka. Mari kita keluar, berkata Mahesa Amping kepada Empu Dangka dan Ki Arya Sidi mengajak keluar dari bilik kamar. Hari masih begitu pagi, berkata Ki Arya Sidi memandang langit pagi yang masih gelap. Ternyata tuan-tuan sudah lebih dulu bangun pagi, berkata Ki Buyut yang baru saja keluar dari peringgitan. Tidur kami sangat nyenyak di rumah Ki Buyut, berkata Ki Arya Sidi kepada Ki Buyut yang sudah duduk bergabung bersama. Hari ini kami akan melaksanakan tajen, kuharap kalian dapat menyaksikannya, berkata Ki Buyut kepada tamu-tamunya. Di kesempatan lain waktu saja, berkata Empu Dangka kepada Ki Buyut yang akhirnya tidak dapat memaksa tamu-tamunya yang untuk lebih lama di rumahnya. Ketika matahari pagi telah bersembul di ujung timur hamparan sawah yang telah menghijau. Mahesa Amping, Empu Dangka dan Ki Arya Sidi terlihat telah keluar dari rumah Ki Buyut. Terlihat pandangan Ki Buyut mengiringi langkah kaki tamu-tamunya yang semakin lama menjauh dan hilang di sebuah tikungan jalan. Jarak Pura Indrakila dari Kabuyutan tempat mereka bermalam memang tidak lagi begitu jauh. Sementara jalan yang mereka lalui memang agak menanjak karena Pura Indrakila berada di puncak sebuah bukit. Ketika matahari pagi semakin menaik, mereka sudah dapat melihat Pura Indrakila berdiri megah dari kejauhan. Apakah tuan-tuan berasal dari Padepokan Panca Agni, berkata seorang penjaga kepada mereka bertiga. Benar, kami dari Padepokan Panca Agni, berkata Ki Arya Sidi. Ternyata tuan-tuan adalah tamu yang tengah kami nantikan, berkata penjaga itu sambil mengajak Mahesa Amping, Empu Dangka dan Ki Arya Sidi menemui Dewa Bakula. Kita langsung ke Balai Guru, berkata kembali penjaga itu. Pura Indrakila memang cukup luas, terdiri dari beberapa bangunan yang terpisah. Sambil berjalan penjaga itu memberikan penjelasan tentang beberapa tempat. Suasana di sekitar Pura Indrakila terlihat tertata apik dan sangat asri.
Selamat datang di Pura Indrakila, berkata Dewa Bakula menyambut kedatangan para tamunya di pendapa Balai Guru. Mahesa Amping, Empu Dangka maupun Ki Arya Sidi sangat merasa heran melihat perubahan sikap dari Dewa Bakula yang terkesan sangat tidak sombong lagi sebagaimana yang mereka kenal sebelumnya. Hari ini adalah hari terakhirku di Bali Dwipa, besok aku akan kembali ke Tanah Hindu, berkata Dewa Bakula setelah para tamunya telah duduk bersamanya di pendapa. Apakah karena adanya perjanjian di antara kita, maka Tuan Pendeta kembali ke Tanah Hindu, bertanya Mahesa Amping kepada Dewa Bakula. Kalau memang karena itu sebabnya, aku dapat melepas perjanjian yang telah kita tetapkan. Bukan itu anak muda, berkata Dewa Bakula dengan wajah penuh senyum. Meski kekalahanku itu telah memberikan diriku banyak pelajaran, di antaranya adalah berpikir jernih tentang keberadaan kami para pendeta dari Tanah Hindu ini, berkata Dewa Bakula melanjutkan perkataannya. Tuan Pendeta telah menemukan dan membedakan kepamrihan, aku berdoa untuk kemerdekaan jiwa Tuan yang tengah memasuki alam tatwa selanjutnya, berkata Empu Dangka ikut menanggapi pernyataan dari Dewa Bakula. Terima kasih, berkata Dewa Bakula sambil menjura. Namun ketika mereka asyik bercakap-cakap, datanglah seorang penjaga sambil membawa sebuah anak panah yang patah, simbol sebuah tantangan. Seseorang memintaku memberikannya kepada salah seorang di antara tuan-tuan yang bernama Mahesa Amping. Pesannya akan ditunggu kehadirannya di Bukit Sembul nanti malam, berkata penjaga itu. Terlihat Dewa Bakula menarik nafas panjang. Maafkan saudara tuaku Dewa Palaguna. Ternyata dirinya tidak bisa menerima kekalahanku, berkata Dewa Bakula yang sudah menduga bahwa tantangan itu berasal dari Dewa Palaguna. Gusti Yang Maha Pengasih telah memberikan keluasan ilmunya dalam berbagai tingkat yang berbeda kepada setiap jiwa manusia yang terlahir, perbedaan itulah sebagai sarana kita saling mengenal dan untuk dapat bermawas diri, berkata Empu Dangka. Terima kasih, bahagia aku berada di antara kalian yang ternyata telah melihat cakrawala alam tatwa yang luas tak terhingga, berkata Dewa Bakula kembali menjura. Apakah Tuan Pendeta akan ikut bersama kami ke Bukit Sembul, bertanya Ki Arya Sidi yang sedari awal tidak banyak cakap. Aku akan datang mengantar kalian ke Bukit Sembul, berkata Dewa Bakula dengan penuh kepastian. Tidak terasa hari telah terlihat menjelang sore, matahari di batas barat bumi tengah memancarkan cahayanya yang lembut. Dan awan di cakrawala langit Pura Indrakila nampaknya begitu putih bersih. Tanaman bunga dan rumput hijau di halaman Balai Guru yang tertata asri seperti tengah menari bersenandung mandi kehangatan dan kelembutan cahaya matahari sore. Bersambung ke bab 20. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.